Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar Iqra'ul Quran yang dirahmati Allah sekalian, bahwa melalui video di sini saya akan memberikan bimbingan tajwid atau tutorial tajwid Al-Quran khusus kepada Anda semua yang belum pernah belajar tentang ilmu tajwid dan belum mengenal ilmu tajwid. Juga kepada Anda pembaca Al-Quran pemula yang belum mengetahui atau mengenal hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Adapun maksud dan tujuan tutorial tajwid ini adalah agar Anda semua kelak menjadi seorang yang mahir tajwid, baik secara teori maupun secara praktikalnya. Apa yang dimaksud dengan mahir tajwid? Maksudnya yaitu Anda memahami tentang hukum tajwid dan dapat menguraikan atau melarai sebuah kalimat di dalam Al-Quran dengan menguraikan hukum-hukum tajwidnya. Sehingga pada video tutorial mahir tajwid yang akan saya bagikan kepada Anda semuanya, selain daripada teori, juga akan saya tampilkan amaliyahnya melalui rujukan Al-Quran. Dan perlu diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar Iqra'ul Quran atau pembaca Al-Quran pemula, bahwa bimbingan atau tutorial tajwid yang akan saya bagikan kepada Anda melalui video di sini adalah merujuk kepada Al-Quran Resam Usmani. Baiklah, sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya terangkan kepada Anda pembaca Al-Quran pemula. Pertama, apa itu tajwid? Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketiga, apakah pembaca Al-Quran perlu mempelajari ilmu tajwid? Dan yang keempat adalah faedah di dalam mempelajari atau mengamalkan ilmu tajwid. Marilah kita memasuki pembahasan. Yang pertama, apakah itu ilmu tajwid? Tajwid menurut bahasa yaitu mempercantik atau memperindah atau memperelok atau memperbaguskan bacaan. Sedangkan tajwid menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf atau makhraj dengan memperhatikan hak huruf dan mustahaknya. Hak huruf yaitu sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti isti'la, jahar, dan lainnya. Isti'la yaitu terangkatnya lidah ketika kita melafazkan sebuah huruf. Misalkan huruf po, lidah kita berada di posisi atas. Sedangkan jahar yaitu tersekatnya nafas ketika kita mengeluarkan suatu huruf. Seperti huruf ba, da. Dan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mustahak huruf? Mustahak huruf yaitu sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti safir, qalqalah, dan lainnya. Safir yaitu bunyi tambahan yang keluar dari bibir kita ketika melafazkan sebuah huruf. Misalkan sa, za, dan lain sebagainya. Adapun qalqalah yaitu menyembunyikan huruf yang mati dengan separuh bunyi sambil memberikan tekanan pada huruf tersebut. Seperti huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf. Contoh kalimat bil haq, yaj'alu, min khalaq, dan lain sebagainya. Demikian itu tadi sedikit penjelasan secara simpel
mengenai ilmu tajwid. Dan yang kedua, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Dan ini harus kita pahami semua bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Namun, ketika kita mengamalkan ilmu tajwid ketika sedang membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain bagi muslimin dan muslimat yang mukallaf. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, warattilil Qur'ana tartilan, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil yaitu mentajwidkan huruf Al-Quran dan memahami tempat wakofnya. Ini adalah tartil. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, apakah pembaca Al-Quran pemula mesti harus belajar ilmu tajwid? Sudah pasti dan barang tentu sungguh sangat penting bagi mereka pelajar baru atau membaca Al-Quran pemula bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah sangat penting. Kenapa? Agar di dalam membaca Al-Quran nantinya tidak berlaku kesalahan-kesalahan. Mengapa demikian? Sebab jika terjadi kesalahan di dalam melafazkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, maka boleh terjadi atau akan berlaku perubahan pada makna atau arti di dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh, di dalam surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, wasayajziyallahu syakirin. Sya menggunakan sin tebal, yang artinya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Namun, apa yang terjadi apabila seorang melafazkan sya yang tebal diubah menjadi sa yang nipis? Yang mana sya tadi, syakirin, adalah bermakna orang-orang yang bersyukur. Namun, sakirin menggunakan sin nipis yang artinya adalah orang-orang yang mabuk. Inilah perlunya kita mempelajari ilmu tajwid. Demikianlah kesalahan yang sering terjadi karena ketidaktahuan dan sering tidak kita sadari. Dan yang keempat adalah faedah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Faedah ketika kita membaca Al-Quran dengan diikut sertakan tajwid yang baik dan benar, harapannya adalah agar kita mendapatkan rahmat dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat kelak nanti, insya Allah. Demikianlah itu tadi penjelasan secara singkat tentang ilmu tajwid, hukum dan faedahnya. Semoga ada manfaat bagi tuan dan puan, serta pelajar yang baru saja menamatkan pembelajaran Iqra dan juga pembaca Al-Quran pemula. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sila Anda untuk mengikuti terus siri video Mahir Tajwid berikutnya di tayangan yang akan datang, yaitu Mahir Tajwid Resam Usmani siri yang kedua. Dan jangan lupa, sila Anda subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.